Ya, kita ke tahapan pembangunan model. Nah, dalam membangun model ini kita bisa menggunakan berbagai jenis software ya dalam membangunnya. Ini ada contoh beberapa dari Stella, Vensim, dan sebagainya. Yang akan kita gunakan di mata kuliah ini ada dua, Microsoft Excel yang kita pakai Visual Basic yang ada di dalamnya, dan juga Vensim. Vensim ini sejenis Stella tapi yang ada versi free-nya gitu ya, yang kita gunakan untuk membuat pemodelan sistem dinamis nantinya. Oke, kita tidak membahas penggunaan software tersebut di pertemuan ini. Saya cuma mau menunjukkan kita tadi sudah berbicara contoh terkait dengan model erodibilitas. Nah, di sini saya ingin menunjukkan gitu ya, kenapa kok ada istilah flux, kenapa kok ada istilah kompartemen gitu ya. Tadi kan paling gampang tuh kompartemen yang ada perman per apa gitu ya, jadinya mudah gitu. Nah, kalau di sini karena kita membahasnya adalah erosi, maka kompartemennya sebenarnya yang ini gitu ya, ini adalah kaitannya dengan ketebalan tanah ya kan. Ingat nggak ketebalan tanah? Kalau erosinya semakin tinggi, dia kan tebalnya semakin tipis ya. Kalau erosinya rendah ya dia tidak banyak berkurang gitu. Sementara di sini modelnya E itu yang ini gitu, yang kita cari. Nah, model E ini gitu ya, untuk menghitung si E kita gunakan persamaan ini dengan inputan-inputan yang ada ini. Kalau kita lihat ini soil thickness pada saat T sebelum erosi, kemudian terjadi erosi, ini adalah soil thicknessnya yang T plus 1 begitu. Nah, si erosi tadi kan dihitung menggunakan persamaan ini ya. Kalau kita lihat inputan-inputannya ini, itulah yang disebut dengan flux. Jadi segala yang menambah atau mengurangi nilai erosi itu kita sebut dengan flux. Apalagi kalau ada perman gitu ya. Tapi kalau dia hanya sebuah nilai, biasanya kita sebut dengan konstanta begitu. Kalau kita membuat pemodelan dinamis, sistem dinamis, nanti kita bikin model-model semacam ini gitu ya. Selanjutnya ini kan tadi ketebalan tanah ya, ketebalan tanahnya pada saat sekarang gitu adalah ketebalan tanah satu step waktu sebelumnya yang sudah dikurangi dengan erosi. Per 1000 ini hanya penggunaan satuan saja. Ini karena dia ketebalannya tanah mungkin menggunakan meter satuannya, sementara ini kan milimeter, makanya dia karena ya benar sih, bentar. Karena thickness kan meter ya kan, ini adalah milimeter per man, makanya dia buat penyamaan saja, ini milimeter agar sama gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari persamaan ini tadi gitu ya, tadi kan kita bisa gunakan pada bulan keberapa karena dia perman gitu ya. Kemudian nanti E-nya berapa, erosinya. Kemudian ini soil thickness-nya awalnya 0,1, kemudian dia akan turun tebalnya seiring dengan penambahan erosi. Jadi walaupun soil erosinya beragam gitu ya, tapi soil thickness-nya turun. Nah, kalau ini kita develop pakai Excel yang dia ada VBA-nya di dalamnya. Kita aktifkan ini. Kalau ini namanya dia membangunnya di Simile ya, tapi kita nanti akan bangun di Vensim, sejenis tapi yang versi gratisnya. Atau kita juga bisa bikin model yang sifatnya spasial dengan
rumus yang sama kita coding gitu ya, terus kita masukkan software yang terkait, terus kita bisa memvisualisasikan itu tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ingin memvisualisasikan erosi dan juga ketebalan tanahnya. Jadi dari sini gitu ya, dari model yang sama, model erodibilitas, kita bisa bangun modelnya dengan menggunakan berbagai macam software, hingga nanti outputnya gitu ya kan bentuknya beragam gitu. Tergantung keperluan kita nanti bagaimana, dan tergantung kita bisanya gimana gitu. Oke, dalam membangun model gitu ya, ini ada beberapa hint and warning yang perlu kita pahami gitu ya. Silakan dibaca. Saya akan highlight beberapa. Lucu sih ini kalimatnya, tapi itu benar. Nomor 3 misalnya ya, do not falling in love with your model, it will not love you back. Ngapain kita jatuh cinta padanya ya, karena si model nggak mungkin jatuh cinta pada kita gitu. Maksudnya sebenarnya adalah jangan terlalu mencintai model. Ingat bahwa dia punya keterbatasan tadi gitu ya, dan bagusnya si model itu juga berdasarkan kemampuan kita dalam mengasumsi gitu ya. Makanya jangan terlalu cinta banget deh gitu sama si model, dia juga punya kekurangan tuh. Jadi silahkan dibaca ini ya, hint and warningnya, agar kalian nanti tidak salah gitu dalam memaknai pemodelan. Terima kasih, kita lanjutkan ke pembahasan model evaluation.